Halo, nama saya Faris Raffi Abdillah. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang apa itu ERP, apa perbedaan monolit dan microservice, kemudian menurut kamu arsitektur manakah yang sesuai dengan kebutuhan ERP dan apa keuntungannya. Yang pertama, ERP merupakan singkatan dari Enterprise Resource Planning. ERP adalah sistem terpadu yang digunakan oleh perusahaan untuk mengintegrasikan seluruh sumber daya perusahaan. Penggunaan sistem ERP akan memudahkan perencanaan hingga pengelolaan sumber daya perusahaan. Dengan sistem ERP memungkinkan setiap departemen di perusahaan dapat terhubung pada satu sistem yang sama. Hal ini akan memudahkan perencanaan dan pengelolaan antara departemen. Sistem ERP memiliki banyak modul yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Beberapa modul di antaranya yaitu modul gudang, keuangan, manajemen pesanan, manajemen pelanggan, manajemen sumber daya manusia, dan lain-lain. Ketersediaan modul ERP bergantung terhadap software ERP yang digunakan. Macam-macam modul ERP. Accounting Management, modul ini akan sangat dibutuhkan bagi setiap perusahaan. Karena setiap bisnis pasti memiliki arus kas uang yang berjalan, dan Accounting Management dari ERP akan membantu Anda untuk menyederhanakan atau mempermudah pengelolaan arus kas, utang piutang, pembayaran, dan transaksi lainnya. Inventory Management, selanjutnya adalah Inventory Management. Dalam setiap bisnis, baik jasa ataupun perdagangan, sebuah perusahaan pasti memiliki stok barang. Entah itu barang yang diperdagangkan ataupun aset mereka. Manufacturing Management, modul atau sistem ini akan membantu Anda untuk menyederhanakan semua alur kompleks tersebut menjadi terarah dan terukur. Dengan modul Manufacturing Management ini, Anda bisa melakukan perencanaan produksi, pengaturan rute produksi, pemantauan jumlah stok bahan baku dan bahan jadi, serta lain sebagainya. Purchasing Management, dalam dunia bisnis, manajemen pembelian atau purchasing management juga memiliki peran yang sangat penting. Terutama bagi perusahaan yang fokus pada segmen manufaktur, retail, dan grosir. Warehouse Management, fungsinya mungkin sedikit mirip dengan Inventory Management, namun Warehouse Management lebih difokuskan kepada perhitungan aset yang berada di gudang secara lebih detail, akurat, dan terperinci. Supply Chain Management, bagaimana mengukur dan menilai efektivitas rantai pasokan dari awal hingga akhir secara manual? Tentu akan sangat merepotkan dan menghabiskan banyak waktu pastinya. Anda bisa memangkas semua proses yang rumit tersebut dengan modul Supply Chain Management yang ada pada sistem ERP. Dengan modul Supply Chain Management, Anda bisa menikmati sejumlah fitur menarik seperti manajemen inventaris, manajemen pelacakan logistik, manajemen pengiriman barang, dan sebagainya. Modul ini sendiri punya peran penting dalam kaitannya terhadap semua proses perencanaan, optimalisasi, penyimpanan yang terjadi pada perusahaan Anda. Project Management, bagi para pebisnis yang memiliki usaha dalam bidang konstruksi dan permesinan, maka Anda bisa menggunakan modul Project Management yang ada pada sistem ERP. Mengapa? Modul yang akan Anda gunakan ini akan sangat membantu dalam segala hal terkait perencanaan proyek, pengaturan anggaran, pencatatan kinerja karyawan, dan lain sebagainya. Customers Relationship Management, sekilas modul ini memang hampir serupa dengan modul SCM. Tapi, bedanya modul Customers Relationship Management ini akan memfokuskan Anda kepada manajemen pelanggan. Yang artinya, Anda bisa memonitor segala hal terkait riwayat transaksi, laporan pola perilaku pembeli, email marketing campaign, dan masih banyak lagi yang berhubungan dengan habit pelanggan terhadap bisnis Anda. Dengan kata lain, modul ini berperan sebagai sarana penghubung antara perusahaan Anda dan para pelanggan. Human Resource Management, seperti yang Anda ketahui, dalam setiap bisnis, karyawan menjadi aset yang terpenting dan vital. Karena merekalah yang menjadi penguat bisnis Anda, apakah bisa sukses ataupun tidak. Untuk pengelolaannya, Anda bisa menyerahkan kepada modul Human Resources Management. Lewat modul ini, Anda bisa lebih efektif untuk pengurusan semua hal terkait karyawan dengan baik dan terukur tentunya. Beberapa poin dalam fitur Human Resources Management yang bisa digunakan yaitu mulai perekrutan, jadwal kerja, gaji, manajemen tugas, dana intensif, bonus, dan uang tugas bagi karyawan. ERP memiliki beberapa kelebihan seperti
Mengurangi biaya operasional bisnis dan data bisa terintegrasi meningkatkan kolaborasi produktivitas meningkat mengelola bisnis menjadi lebih kondusif dan membantu pengambilan keputusan. Kemudian ERP juga memiliki kekurangan seperti biaya awal besar karyawan sulit beradaptasi dengan software ERP dan sistemnya yang rumit. Adapun manfaat dari ERP, visibilitas dan efektivitas alur kerja. Sebelum menggunakan sistem ERP, koordinasi antara beberapa tempat kerja membutuhkan lebih banyak waktu dan tenaga. Jika ingin memperbarui bagian tertentu dari perusahaan, kamu harus menelepon atau mengunjungi kantor pihak terkait. Sekarang, dengan sistem ERP, perusahaan mampu merevolusi visibilitas alur kerja dalam perusahaan. Perusahaan dapat membuka database umum dari ERP untuk mendapatkan detail tentang apa yang terjadi secara real-time analisis data. Untuk menjalankan perusahaan, pengambilan keputusan perlu dipandu oleh data yang akurat. Nah, ERP jadi solusi untuk menyediakan metode pengumpulan data, analitik, dan pelaporan. Bahkan ada cara untuk menganalisis data secara real-time untuk membuat perubahan instan pada proses produksi perusahaan. Solusi penjadwalan, manfaat selanjutnya adalah mempermudah perusahaan dalam hal penjadwalan. Perusahaan dapat mengatur shift kerja karyawan, kapan inventaris dikirim, dan kapan waktunya perusahaan menjalani pemeliharaan kolaborasi lintas departemen. Semakin banyak departemen yang dimiliki perusahaan, semakin penting untuk mengelola komunikasi internal untuk menghindari terjadinya miskomunikasi. Oleh karena itu, ERP hadir sebagai alat komunikasi yang berfungsi mengatur segala dokumen yang dipindai, file, email, teks, dan rekaman panggilan telepon. Bahkan ada saluran internal pribadi untuk komunikasi instan. Seperti aplikasi Sales CRM untuk komunikasi dengan pelanggan manajemen risiko dan keamanan data, sistem ERP juga bermanfaat untuk melindungi perusahaan dari praktik penipuan di era digital. Jika bisnis suatu perusahaan beroperasi secara online maka perusahaan dapat memberikan keamanan tambahan dengan melakukan audit otomatis dan pemantauan penipuan. Apalagi jika perusahaan menangani banyak data sensitif. Penggunaan sistem ERP dapat memberikan keamanan dengan menyimpan semua dokumentasi dan komunikasi penting. Perusahaan juga dapat mengurangi duplikasi data dengan menyimpan semua informasi dalam satu sistem yang kohesif dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Setiap perusahaan harus mempertimbangkan beberapa variabel unik dalam kegiatan bisnis mereka. Untuk mempermudah perusahaan, ada software ERP dengan modul khusus yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Seperti contohnya software akuntansi yang dapat Anda gunakan sesuai dengan kebutuhan bisnis dengan pengelolaan keuangan terintegrasi. Kesimpulan dari yang sudah dibahas adalah sistem ERP telah menjadi solusi bagi perusahaan yang ingin memanfaatkan sumber daya dengan bijak. ERP dapat membantu perusahaan dalam mengalokasikan kembali SDM dan keuangan atau membangun proses yang lebih efisien tanpa mengorbankan kualitas atau kinerja. Tak hanya itu, ERP juga merupakan aset dalam hal perencanaan dan koordinasi. Karyawan dapat melihat daftar inventaris yang tersedia saat ini dan pesanan pelanggan secara detail. Kemudian membandingkan pesanan pembelian supplier dan perkiraan permintaan di masa mendatang. Jika perlu, mereka dapat membuat penyesuaian untuk menghindari masalah yang tak diinginkan. Penggunaan ERP mampu meningkatkan komunikasi dan kolaborasi karena karyawan dapat memeriksa status departemen lain untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Sebagai sumber data yang komprehensif, sistem ERP juga menyediakan sejumlah laporan yang bersifat analitis serta dapat menjadi berbeda dengan perusahaan lain. Dapat disimpulkan bahwa software ERP berfungsi untuk memenuhi kebutuhan perusahaan demi memperoleh keuntungan yang lebih besar. Hal tersebut menjadikan sistem ini sebagai alat penting bagi perusahaan baik itu perusahaan kecil, menengah atau berkembang, maupun besar. Kemudian masuk ke pertanyaan kedua, apa perbedaan monolit dan microservices? Pertama kita bahas apa itu monolit. Dalam arsitektur monolit cara pembuatan sistem yang menempatkan semua fungsi dan fitur dalam satu aplikasi tunggal yang besar. Aplikasi ini biasanya ditulis dalam satu bahasa pemrograman, dijalankan di satu server, dan diakses melalui satu endpoint. Arsitektur monolitik ini merupakan cara yang paling mudah dan cepat untuk membuat sistem, karena semua komponen berada dalam satu tempat. Adapun kelebihannya, lebih mudah untuk didebug dan dimaintain karena semua komponen tersedia dalam satu aplikasi. Selain itu,
Arsitektur ini juga lebih mudah untuk dideploy karena hanya satu aplikasi yang perlu diperhatikan. Namun, arsitektur monolitik juga memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan dari arsitektur monolitik adalah lebih sulit untuk di-scaling secara parsial. Jika salah satu bagian dari aplikasi mengalami masalah, maka seluruh aplikasi akan terpengaruh. Selain itu, arsitektur ini juga cenderung membuat aplikasi menjadi kompleks dan sulit untuk dikembangkan lebih lanjut. Arsitektur monolitik juga tidak fleksibel terhadap perubahan bisnis maupun teknologi, karena diharuskan mengubah semua atau sebagian besar aplikasi yang sudah diimplementasi. Kemudian kita bahas apa itu microservices dalam arsitekturnya. Arsitektur microservices adalah model arsitektur aplikasi yang memisahkan aplikasi menjadi beberapa komponen yang independen yang dapat dideploy dan diubah tanpa mempengaruhi komponen lainnya. Dalam arsitektur ini, setiap komponen aplikasi, atau microservices, diimplementasikan sebagai aplikasi yang berdiri sendiri, yang dapat dikembangkan, dideploy, dan diubah secara independen. Komponen yang dipisah bisa dikategorikan oleh beberapa pilihan, misal berdasarkan module atau fitur pada sebuah sistem. Berdasarkan divisi tim pada perusahaan, atau bisa berdasarkan teknis sistem seperti presentation layered, business layered, dan database layered. Kelebihan arsitektur microservices adalah lebih mudah untuk di-scaling secara parsial. Jika salah satu bagian dari aplikasi mengalami masalah, hanya bagian tersebut yang terpengaruh, sehingga mengurangi dampak pada seluruh sistem. Selain itu, arsitektur ini juga lebih mudah untuk dikembangkan dan diperbarui, karena setiap komponen dapat dikembangkan dan diperbarui secara independen. Kekurangan dari arsitektur microservices adalah lebih sulit untuk didebug dan dimaintain karena setiap komponen berada dalam lingkungan yang terpisah. Komunikasi antar komponen menjadi lebih rumit, sehingga diperlukan konfigurasi yang baik dan infrastruktur yang kuat untuk mengelola komunikasi tersebut. Selain itu, arsitektur microservices juga membutuhkan resource SDM dan tim divisi yang tidak sedikit yang bisa bekerja secara independen. Arsitektur monolitik dan microservices adalah dua model arsitektur aplikasi yang berbeda yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Secara keseluruhan, arsitektur microservices lebih kompleks dibandingkan arsitektur monolitik, tetapi memberikan fleksibilitas dan skalabilitas yang lebih baik dalam pengembangan dan deployment aplikasi. Arsitektur monolitik menempatkan semua komponen aplikasi dalam satu proyek atau satu kontainer. Ini membuat aplikasi lebih sederhana dan mudah diatur, serta memudahkan proses pengembangan dan deployment. Namun, karena semua komponen aplikasi terpisah dalam satu unit yang sederhana, ini dapat menyebabkan masalah skalabilitas dan fleksibilitas dalam jangka panjang. Arsitektur microservices, di sisi lain, memisahkan aplikasi menjadi beberapa komponen yang independen yang dapat dideploy dan diubah tanpa mempengaruhi komponen lainnya. Ini memungkinkan para pengembang untuk mengelola dan mendeploy setiap microservices secara independen, serta mengelola skala dan performa setiap microservices dengan lebih baik. Namun, karena aplikasi dibagi menjadi beberapa microservices yang independen, ini dapat menjadi lebih kompleks dan rumit untuk dikembangkan dan dideploy dibandingkan arsitektur monolitik. Dalam memutuskan antara arsitektur monolitik dan microservices, perusahaan harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti ukuran tim, kompleksitas aplikasi, skalabilitas yang dibutuhkan, adaptasi teknologi jangka panjang, kebutuhan untuk mengubah komponen aplikasi secara independen dan lain sebagainya. Kemudian kita membahas arsitektur ERP. Arsitektur ERP ada 3 macam, yaitu, arsitektur terpusat. Pada jenis ini, semua sistem ERP terletak dalam satu pusat data fisik di lokasi perusahaan. Data dan fungsionalitasnya terkelola secara sentral sehingga memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara departemen. Keuntungannya termasuk integrasi yang kuat dan kontrol yang lebih besar terhadap data dan proses bisnis. Arsitektur ERP terdistribusi. Arsitektur ini melibatkan penyebaran modul ERP ke beberapa lokasi fisik yang terhubung dalam jaringan. Setiap lokasi dapat memiliki sistem ERP sendiri yang terintegrasi dengan sistem pusat. Hal ini cocok untuk perusahaan dengan cabang atau divisi yang terpisah secara geografis sehingga memungkinkan akses dan pengolahan data yang cepat di setiap lokasi. Arsitektur cloud. Arsitektur ERP berbasis cloud memanfaatkan infrastruktur cloud untuk menyimpan dan mengelola data serta juga menjalankan aplikasi ERP.
Data dan fungsionalitas dapat terakses melalui internet dari mana saja dan kapan saja. Keuntungan utama arsitektur Enterprise Resource Planning, ERP, adalah fleksibilitas, skalabilitas, dan biaya yang lebih rendah karena tidak perlu mengelola infrastruktur fisik sendiri. Menurut saya, arsitektur yang sesuai dengan kebutuhan ERP pada perusahaan yang tidak terlalu memikirkan infrastruktur fisik untuk maintenance adalah arsitektur cloud. Dikarenakan arsitektur cloud memanfaatkan penyimpanan dan pengelolaan data serta menjalankan aplikasi ERP berbasis cloud, yang mana data dan fungsionalitas dapat terakses melalui internet dari mana saja dan kapan saja. Tidak hanya itu, arsitektur ini dalam mengelola data lebih fleksibel, skalabilitas lebih luas dan biaya lebih rendah karena tidak perlu mengelola infrastruktur fisik sendiri. Itulah beberapa penjelasan dari saya, maaf apabila ada salah kata atau ucapan. Saya ucapkan terima kasih.